Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia merasa lapar, tetapi dompetnya sedang kosong. Saat ia melewati sebuah gerobak gorengan, aroma lezat dari gorengan panas membuat perutnya berbunyi keras. Penjual gorengan yang melihat Abu Nawas berhenti di dekat gerobaknya langsung tersenyum dan berkata, "Silakan Abu Nawas, gorengan ini baru saja matang, panas dan renyah." Abu Nawas tersenyum balik dan menjawab, "Aku hanya ingin menikmati aromanya saja. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil apapun tanpa izinmu." Maka Abu Nawas berdiri di sana sambil menghirup aroma gorengan. Setiap kali ia mencium aroma itu, ia pura-pura mengunyah seolah-olah sedang makan. Orang-orang di sekitar yang melihat itu tertawa kecil, tetapi mereka tahu bahwa Abu Nawas memang suka bertingkah aneh. Setelah beberapa saat, Abu Nawas bersiap pergi. Tetapi tiba-tiba penjual gorengan itu menghentikannya. "Abu Nawas, kau harus membayar," kata penjual gorengan. "Bayar? Aku kan tidak memakan apapun," jawab Abu Nawas heran. "Benar, kau memang tidak memakan gorengan, tapi kau sudah menikmati aromanya. Itu juga ada harganya," balas penjual gorengan dengan tegas. Orang-orang yang mendengar perdebatan itu mulai berkumpul. Mereka penasaran bagaimana Abu Nawas akan menghadapi situasi ini. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, jika kau merasa aku harus membayar aroma gorenganmu, aku akan membayarnya dengan adil." Abu Nawas mengeluarkan beberapa koin dari sakunya, lalu menggoyang-goyangkannya di depan wajah penjual gorengan. Koin-koin itu berbunyi. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya si penjual dengan bingung. "Aku membayar aroma gorenganmu dengan bunyi koinku. Kau memberiku aroma, aku memberimu bunyi. Adil bukan?" jawab Abu Nawas dengan santai. Semua orang yang mendengar jawaban Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Penjual gorengan itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum kecut. Akhirnya penjual itu pun mengalah dan membiarkan Abu Nawas pergi tanpa membayar. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. "Bawang ini adalah bawang sakti," kata Abu Nawas. "Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. "Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang?" Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih.
Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam." Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Suatu malam, Abu Nawas tidur dengan pulas setelah seharian bekerja keras memecahkan teka-teki yang diberikan oleh sang raja. Namun di tengah tidurnya, Abu Nawas mengalami mimpi aneh dan luar biasa. Ia bermimpi tentang hari kiamat. Dalam mimpinya, Abu Nawas terbangun di tengah gurun luas. Langit gelap, gemuruh keras terdengar di mana-mana, dan orang-orang berlarian panik. Abu Nawas bingung, ia melihat sekeliling dan bertanya-tanya, apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang tampak sangat ketakutan? Tiba-tiba seorang malaikat besar muncul di hadapannya, dengan suara lantang berkata, "Abu Nawas, ini hari kiamat. Semua manusia akan diadili hari ini." Abu Nawas yang biasanya tenang mendadak gemetar. "Apa? Kiamat? Jadi ini akhirnya waktu di mana semua dosa diperhitungkan," katanya dengan suara lirih. Malaikat itu mengangguk. "Benar Abu Nawas, dan sekarang giliranmu untuk diadili," katanya dengan tegas. Abu Nawas langsung pucat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya penuh dengan akal-akal cerdik dan trik-trik kocak. Dengan penuh rasa takut, ia berbisik, "Aduh, bagaimana ini? Apa aku bisa lolos dari pengadilan ini?" Lalu, ia melihat orang-orang berbaris panjang menunggu giliran mereka diadili. Di barisan depan, ada seorang saudagar kaya yang pernah ia kenal. Saudagar itu datang dengan membawa kereta penuh emas dan perhiasan. Tetapi malaikat pengadil hanya menggelengkan kepala, dan saudagar itu pun dibawa ke tempat yang gelap dan suram. Kemudian datanglah seorang alim ulama dengan buku tebal yang berisi segala amal baiknya. Namun malaikat pengadil masih saja menggelengkan kepala. Ulama itu pun dibawa pergi. Melihat itu, Abu Nawas semakin panik. "Wah, kalau mereka saja tidak lolos, bagaimana dengan aku? Aku tidak punya emas, dan amalanku, ya kebanyakan penuh dengan trik cerdik," gumamnya. Akhirnya giliran Abu Nawas tiba. Dengan gemetar ia berjalan maju di hadapan malaikat pengadil. Malaikat itu membuka buku catatan amal Abu Nawas dan mulai membaca. Tiba-tiba malaikat itu berhenti, tersenyum kecil dan berkata, "Abu Nawas, ada yang aneh di sini. Dalam catatan amalmu tertulis bahwa kau pernah menipu raja berkali-kali, membuat orang-orang tertawa dengan kecerdikanmu, dan selalu menemukan cara licik untuk lolos dari masalah. Apakah itu benar?" Abu Nawas dengan senyum canggung menjawab, "Iya, hamba akui, tapi semua itu dilakukan dengan niat baik, supaya orang-orang senang dan tertawa, tidak untuk menyakiti." Malaikat itu tertawa kecil dan berkata, "Baiklah, karena kau mengakuinya, aku akan bertanya satu hal terakhir. Apa yang akan kau lakukan jika kau diberi kesempatan untuk lolos dari pengadilan ini?" Abu Nawas berpikir cepat dan tiba-tiba ide cerdiknya muncul. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, "Hamba akan melakukan hal yang sama. Tapi kali ini hamba akan menipu nyamuk dan lalat-lalat yang nakal yang suka mengganggu manusia, bukan raja atau rakyatnya." Malaikat itu tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu konyol. "Abu Nawas, kau memang selalu punya jawaban nyata terduga, tapi sayang, tak ada lagi nyamuk atau lalat di akhirat." Abu Nawas yang sudah mulai rileks menjawab dengan gaya santai, "Kalau begitu, mungkin hamba bisa membuka kursus kecerdikan di sini untuk membantu orang-orang menghadapi situasi sulit dengan cerdik." Malaikat itu tak bisa menahan tawa lagi. "Abu Nawas, meskipun ini hari pengadilan, kau berhasil membuat kami tertawa.
kau memang licik, tapi niatmu baik. Karena itu kami putuskan, kau lolos hari ini. Tapi ingat, jangan lagi menipu di akhirat. Abu Nawas tersenyum lebar dan membungkuk hormat. Terima kasih, terima kasih. Hamba janji akan hidup lebih cerdik lagi. Maksud hamba lebih baik lagi di sini. Tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari tidurnya dengan kaget. Ia menyeka keringat di dahinya dan bergumam. Wah, untung itu cuma mimpi. Kalau benar-benar hari kiamat tadi, aku pasti sudah kena masalah besar. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar perdebatan di kalangan para ulama dan cendekiawan tentang siapakah yang lebih dulu ada di dunia, Nabi Adam ataukah manusia purba. Penasaran dengan jawaban yang pasti, Raja memanggil Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa menjawab pertanyaan sulit. Setibanya di istana, Raja langsung menyampaikan pertanyaannya. Abu Nawas, aku ingin kau menjawab sebuah pertanyaan yang membuatku bingung. Siapakah yang lebih dulu diciptakan, Nabi Adam atau manusia purba? Abu Nawas tersenyum, memahami bahwa ini bukan pertanyaan yang mudah. Tapi seperti biasa, ia tidak kehilangan akal. Ia merenung sejenak, kemudian menjawab dengan penuh percaya diri. Tuanku yang mulia, izinkan hamba menjawab pertanyaan ini dengan logika yang sederhana, kata Abu Nawas dengan penuh hormat. Jika engkau memiliki dua benda, misalnya sebuah jam tangan antik dan sebuah jam yang baru saja keluar dari pabrik, jam manakah yang engkau katakan lebih dulu ada? Raja berpikir sejenak, lalu menjawab, tentu saja jam yang antik, karena sudah ada lebih lama daripada jam yang baru. Abu Nawas mengangguk dan melanjutkan, tepat sekali tuanku. Tetapi siapakah yang lebih penting bagi manusia saat ini? Jam antik yang indah tetapi mungkin tidak berfungsi lagi, atau jam baru yang berfungsi dengan baik dan akurat menunjukkan waktu? Raja berpikir lebih dalam dan berkata, tentu saja jam yang berfungsi, meskipun itu baru, karena kegunaannya lebih penting. Abu Nawas tersenyum lebar. Begitu pula dengan Nabi Adam, tuanku. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah sebagai nenek moyang kita, dan yang mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia sejati. Manusia purba, meskipun mungkin ada dalam sejarah yang panjang, mereka tidak seperti kita, tidak membawa ajaran dan pengetahuan yang kita miliki sekarang. Nabi Adam lebih dahulu sebagai manusia yang sempurna dan lengkap, dengan akal, ilmu, dan perintah dari Allah. Raja terdiam sejenak, merenungkan jawaban itu. Kemudian ia tertawa, puas dengan jawaban Abu Nawas yang cerdas dan penuh makna. Abu Nawas, seperti biasa, engkau menjawab pertanyaanku dengan kecerdikanmu yang luar biasa. Aku tak bisa membantah logikamu. Engkau benar. Nabi Adam lebih dahulu sebagai manusia yang kita kenal. Dan manusia purba hanyalah bagian dari sejarah yang jauh dari kita sekarang. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, terima kasih tuanku. Hamba hanya menjawab dengan cara sederhana yang bisa dipahami oleh akal dan hati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pendeta terkenal dari negeri seberang datang ke kota Baghdad. Pendeta itu terkenal akan ilmunya, tetapi juga dikenal sombong dan suka merendahkan orang lain. Ia menantang siapa saja untuk berdebat dengannya, dengan taruhan bahwa yang kalah harus mengikuti agama pemenangnya. Baginda Raja mendengar tantangan itu dan langsung memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, ujar Baginda, aku ingin kau menerima tantangan pendeta itu. Jika kau kalah, seluruh kerajaan kita akan malu. Tapi aku yakin kau bisa mengatasinya. Abu Nawas tersenyum, baik Baginda, beri saya waktu sehari untuk bersiap. Di tengah lapangan istana yang dipenuhi warga, pendeta sombong itu berdiri dengan percaya diri. Ia mengenakan jubah mewah, membawa kitab besar dan senyum meremehkan. Ayo, siapa yang berani berdebat denganku? Aku akan buktikan bahwa aku tak terkalahkan, serunya.
Abu Nawas maju dengan santai. Ia membawa tongkat kayu dan mengenakan pakaian sederhana. "Akulah lawanmu," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Pendeta tertawa keras. "Kau, orang sederhana seperti kau ingin melawan ilmuku? Baiklah, mari kita mulai." Pendeta bertanya, "Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa Dia menciptakan dunia dengan begitu banyak penderitaan?" "Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, jika kau punya rumah besar dan nyaman, mengapa kau pergi jauh-jauh ke sini untuk mencari lawan debat? Apakah kau tidak puas?" terang Abu Nawas. Pendeta terdiam, wajahnya mulai memerah. Kemudian pendeta berkata, "Baik, kau cerdik, tapi jawab ini. Jika Tuhan itu satu, mengapa manusia berbeda-beda agama?" Abu Nawas menjawab, "Itu seperti makanan. Kita semua makan untuk kenyang, tapi cara masaknya berbeda-beda. Tuhan memberi manusia akal untuk mencari jalan terbaik menurut keyakinan masing-masing. Tapi jalan terbaik tetaplah yang membawa manusia lebih dekat kepadanya." Warga mulai bersorak memuji Abu Nawas. Pendeta yang mulai terpojok memutuskan untuk menyerang dengan pertanyaan jebakan. "Jika kau begitu yakin akan Tuhanmu, buktikan bahwa Dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa Dia angkat." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baik, aku akan menjawabnya. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu." "Tanyakan apa saja," jawab pendeta. "Bisakah kau membuat pertanyaan yang tidak bisa kau jawab sendiri?" Pendeta langsung terdiam. Keringat mulai bercucuran di wajahnya. Warga yang menonton tertawa terbahak-bahak. Pendeta yang tak sanggup menjawab akhirnya mengaku kalah. Ia terpaksa memenuhi janjinya untuk pindah agama. Namun, Abu Nawas yang bijak berkata kepada Baginda dan warga, "Kita tidak bisa memaksa keyakinan seseorang, Baginda. Yang penting kita semua belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehinaan." Pendeta itu yang merasa malu tapi tersentuh oleh kebaikan hati Abu Nawas, akhirnya memilih tetap tinggal di kota untuk belajar lebih banyak tentang agama Abu Nawas. Warga bersorak gembira dan Baginda memuji kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan khas dari kejauhan. "Bakso, bakso, bakso panas." Abu Nawas yang sedang lapar segera berdiri. Ia melihat tukang bakso keliling mendorong gerobak kecil, sambil terus meneriakkan dagangannya. Abu Nawas pun memanggil, "Tukang bakso, kesini sebentar." Tukang bakso berhenti di depan rumah Abu Nawas. "Ada yang bisa saya buatkan, Tuan?" tanya si tukang bakso dengan ramah. Abu Nawas tersenyum licik. "Aku ingin seporsi bakso spesial, tetapi dengan syarat." Tukang bakso mengerutkan kening. "Syarat apa, Tuan?" "Syaratnya," jawab Abu Nawas sambil tertawa kecil, "baksonya harus ada rasa durian, kuahnya rasa kopi, dan tambahkan 1 butir telur bebek mentah di atasnya." Tukang bakso terkejut mendengar pesanan aneh tersebut. "Tuan, bakso seperti itu tidak ada yang jual." "Tapi aku sangat ingin mencobanya," jawab Abu Nawas sambil berpura-pura kecewa. "Kalau kau tidak bisa, aku tak jadi beli." Tak ingin kehilangan pelanggan, tukang bakso itu memutar otak. Ia mengambil semangkok bakso biasa, lalu berbisik, "Tuan, tunggu sebentar. Saya akan membuatkan sesuai permintaanmu." Sambil mempersiapkan mangkok, tukang bakso menambahkan sedikit kuah biasa, menyerahkan mangkok itu kepada Abu Nawas dan berkata, "Ini dia, rasa durian dan kopi sudah saya tambahkan. Telur bebeknya ada di dalam kuah, tetapi perlu dicicipi perlahan agar terasa." Abu Nawas mencicipi bakso tersebut. Rasanya seperti bakso biasa. Mana rasa durian dan kopinya?" Tukang bakso tersenyum licik. "Rasa durian dan kopi hanya muncul jika Tuan makan sambil membayangkan durian dan kopi. Jadi, cobalah makan sambil memejamkan mata dan membayangkan." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kau berani juga bermain kata, wahai tukang bakso, tapi aku tidak mau kalah." Ia mengambil uang logam dan menyerahkannya kepada tukang bakso. "Ini bayaranmu, tetapi hanya dengan syarat." Tukang bakso kebingungan. "Syarat apa lagi, Tuan?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum.
Uang ini hanya bisa kau gunakan jika kau membayarkan barang yang akan kau beli. Tukang bakso menghela nafas panjang. Mereka berdua pun tertawa bersama. Akhirnya, Abu Nawas membayar dengan uang sungguhan, dan tukang bakso memberi bonus 2 bakso ekstra. Sejak saat itu, tukang bakso tersebut selalu berhati-hati jika bertemu dengan Abu Nawas yang suka iseng. Tetapi diam-diam ia menikmati persahabatan unik mereka. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melihat sebuah kios kecil dengan papan bertuliskan tukang servis radio, dijamin beres, jika tidak uang kembali. Abu Nawas berhenti sejenak, membaca tulisan itu dengan seksama, lalu tersenyum lebar. Ia berpikir untuk menguji keahlian tukang servis tersebut. Abu Nawas pulang ke rumah dan mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang bentuknya mirip radio. Dengan sedikit kreativitas, ia menambahkan beberapa tombol palsu dari kayu dan sebuah antena bengkok. Kotak itu kini terlihat seperti radio tua yang sudah rusak. Ia membawa radio itu ke kios tukang servis. "Assalamualaikum," sapa Abu Nawas. "Waalaikumsalam, Tuan. Silakan, ada yang perlu saya perbaiki?" jawab si tukang servis dengan ramah. Abu Nawas menyerahkan radio itu sambil berkata, "Radio ini sudah lama tidak menyala. Tolong perbaiki agar kembali berfungsi dengan baik." Tukang servis menerima radio itu, memperhatikan sebentar lalu bertanya, "Ini radio jenis apa ya? Kok kelihatannya unik sekali?" Abu Nawas menjawab dengan serius, "Ini radio keluaran kuno, warisan nenek moyangku. Tetapi kalau kau berhasil memperbaikinya, aku akan memberimu bayaran ekstra." Tukang servis mulai membongkar radio tersebut. Ia memeriksa antena, tombol-tombol, dan bagian dalamnya. Namun semakin ia memeriksa, semakin bingung. Karena radio itu ternyata hanyalah kotak kayu kosong. "Tuan, ini bukan radio, ini hanya kotak kayu," seru tukang servis. Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. "Tidak mungkin, itu radio keluarga kami yang sangat berharga. Kalau kau bisa memperbaikinya, aku minta uangku kembali sesuai jaminan di papanmu." Tukang servis terdiam. Ia tak ingin kalah, lalu ia berkata, "Baiklah Tuan, beri aku waktu 1 hari untuk memperbaiki radio ini." Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali. Tukang servis menyerahkan radio itu sambil berkata, "Ini sudah selesai Tuan, saya berhasil memperbaikinya." Abu Nawas terkejut, "Bagaimana mungkin? Apa yang kau lakukan?" Tukang servis menjawab sambil tersenyum, "Saya memasang kembali semua komponen yang rusak, membersihkan antena dan menyelaraskan tombol-tombolnya. Sekarang radio ini dalam kondisi terbaik." Abu Nawas memeriksa radio itu lalu berkata, "Tapi kenapa tidak ada suara apapun?" Tukang servis menjawab, "Karena radio ini jenis kuno Tuan. Radio ini hanya menyala jika pemiliknya bernyanyi sendiri. Silakan coba." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kecerdikan tukang servis tersebut. "Baiklah, kau menang kali ini. Ini bayaranmu dan tambahan uang ekstra seperti janjiku." Tukang servis tersenyum puas, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, meskipun ia tidak berhasil menjebak tukang servis yang cerdik tersebut. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi sahabat baik dan sering berbagi cerita lucu. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja sedang dalam suasana hati yang sangat aneh. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi dengan perintah yang mustahil. Sambil duduk di singgasananya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan wajah serius, "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau melakukan tugas yang sangat spesial." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari Raja, langsung tahu pasti akan ada sesuatu yang sulit kali ini. Tapi ia tetap tersenyum dan bertanya, "Apa perintah Paduka kali ini?" Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku ingin kau mencari pohon yang bisa berbicara. Bawa pohon itu ke istana dan buktikan bahwa ia bisa berbicara." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil di dalam hati. Ia tahu bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Namun, ia tidak ingin mengecewakan Raja.
Jadi ia memutuskan untuk menerima tantangan ini dengan cara yang cerdik. Baiklah Paduka, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Berikan aku waktu seminggu, dan aku akan mencari pohon yang bisa berbicara. Raja mengangguk setuju, meski dalam hati merasa yakin Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Selama seminggu, Abu Nawas berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ia berjalan-jalan di sekitar hutan, mengamati pohon-pohon, dan akhirnya mendapatkan ide cemerlang. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau menemukan pohon yang bisa berbicara?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja Paduka, pohon itu ada di hutan dekat desa. Saya sudah berbicara dengannya, dan ia setuju untuk menjawab pertanyaan Paduka. Tapi pohon itu punya syarat." Raja tercengang dan bertanya, "Syarat? Apa syaratnya?" Abu Nawas menjelaskan, "Pohon itu tidak mau diganggu oleh banyak orang. Ia ingin Paduka datang sendirian tanpa ada pengawal. Hanya dengan begitu, ia akan berbicara." Raja yang penasaran dengan keajaiban ini segera setuju. "Baik, aku akan pergi sendirian. Tunjukkan di mana pohon itu berada." Abu Nawas lalu membawa raja ke hutan, menuju sebuah pohon besar yang sangat tua. Pohon itu tampak kokoh dengan akar yang besar menjalar di sekelilingnya. Setelah sampai di depan pohon, Abu Nawas berkata, "Inilah pohon yang bisa bicara, Paduka. Silakan berbicara padanya, dan ia akan menjawab." Raja yang penasaran mendekati pohon itu dan mulai bertanya, "Wahai pohon, benarkah kau bisa berbicara?" Tentu saja pohon itu diam saja, tidak ada suara apapun. Raja mulai bingung, lalu menoleh ke Abu Nawas dan bertanya, "Mengapa pohon ini tidak berbicara?" Abu Nawas yang sudah siap dengan jawabannya tersenyum lebar dan menjawab, "Paduka, pohon ini sudah berbicara. Namun ia berbicara dengan caranya sendiri, bukan dengan kata-kata." Raja semakin bingung, "Apa maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Paduka, setiap pohon berbicara melalui gerakannya. Daunnya yang melambai ditiup angin, cabangnya yang bergoyang ketika disentuh, itu semua adalah bahasa mereka. Pohon ini tadi sudah menyapa Paduka dengan anggukan dahan dan hembusan angin. Bukankah itu tanda ia merespon kehadiran Paduka?" Raja berpikir sejenak, lalu melihat ke arah pohon yang memang melambai sedikit karena angin. Meskipun Raja tahu bahwa pohon tidak berbicara seperti manusia, ia tidak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata Raja sambil tertawa. "Aku tidak menyangka kau bisa menemukan jawaban untuk tugas ini. Pohon ini memang tidak berbicara seperti manusia, tapi aku harus mengakui, kau benar, setiap makhluk punya cara sendiri untuk berbicara." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih Paduka, pohon ini memang luar biasa, seperti halnya setiap ciptaan di alam. Mereka semua berbicara, hanya saja kita yang harus mendengarkan dengan cara yang berbeda." Raja puas dengan jawaban itu, dan sejak itu ia tidak pernah lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas. Meskipun perintah-perintah ia berikan selalu di luar akal sehat. Dan tentu saja orang-orang di istana kembali tertawa, karena Abu Nawas lagi-lagi berhasil mengatasi tantangan yang mustahil dengan cara yang kocak dan cerdas. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Abu Nawas sedang berjalan melewati sebuah komplek perumahan yang tenang. Di sudut komplek ada sebuah pos ronda yang ramai dengan tawa dan obrolan 3 orang penghuni. Mereka tampak santai sambil menikmati kopi dan bercanda ria. Abu Nawas yang selalu punya ide jahil tiba-tiba mendapat ide iseng untuk mengerjai mereka. Abu Nawas mendekati pos dengan wajah serius. "Assalamualaikum wahai sahabat-sahabat, apa kabar kalian malam ini?" Ketiga orang itu, sebut saja mereka bernama Iib, Toro, dan Nasihi, membalas salam Abu Nawas. "Waalaikumsalam. Ada apa Abu Nawas?" Abu Nawas duduk berpura-pura lelah lalu berkata dengan nada misterius,
Aku sedang mengejar penjahat yang sangat licik. Dia melarikan diri ke arah sini. Kalian mungkin tidak menyadari, tapi penjahat ini sangat cerdik. Dia bisa berubah wujud menjadi apapun, bahkan menjadi orang biasa seperti kita. Ketika orang itu terkejut, "Wah, serius? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Toro dengan penasaran. Abu Nawas tersenyum tipis sambil melirik ke arah mereka satu persatu. "Aku punya cara untuk mendeteksi siapa yang sebenarnya penjahat di antara kita. Caranya sederhana. Aku akan memberikan teka-teki, dan siapapun yang gagal menjawabnya dengan benar, dialah penjahatnya." Toro, Iip, dan Nasihi mulai saling berpandangan. Mereka sedikit tegang, tapi juga penasaran dengan teka-teki Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas, berikan teka-tekinya." Abu Nawas mengangguk, lalu dengan nada serius berkata, "Teka-tekinya begini. Apa yang kecil, bulat, tapi bisa menjadi sangat besar saat diperlukan?" Ketiganya berpikir keras. Toro menjawab duluan, "Telur. Bukankah telur kecil dan bisa menjadi besar saat dimasak?" Abu Nawas menggeleng, "Bukan telur. Penjahat tidak akan memberikan jawaban yang benar." Lalu Iip menjawab, "Mungkin bola karet. Bola kecil tapi bisa memantul tinggi kalau dilempar." Abu Nawas tersenyum sambil menggeleng lagi. "Salah lagi. Sepertinya penjahat itu semakin dekat." Nasihi yang merasa lebih pintar dari dua temannya berpikir sejenak lalu berkata dengan percaya diri, "Mungkin balon. Balon kecil dan bisa ditiup jadi besar kan?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kalian semua salah. Jawabannya adalah biji pikiran yang baik. Pikiran kecil bisa menjadi besar jika terus diasah dan dipupuk. Seperti kalian sekarang, yang panik karena berpikir kalian penjahat." Ketiganya terdiam, lalu mulai menyadari mereka telah dijebak oleh Abu Nawas. Mereka saling memandang, merasa bodoh karena terpancing teka-teki konyol itu. Abu Nawas bangkit sambil menepuk pundak mereka satu persatu. "Tenang saja, kalian bukan penjahat. Tapi lain kali, jangan terlalu mudah percaya dengan seseorang yang datang membawa cerita aneh. Apalagi kalau orang itu adalah aku," katanya sambil tertawa. Ketiganya akhirnya ikut tertawa. Walaupun merasa sedikit kesal telah dikerjai, mereka tahu di tangan Abu Nawas apapun bisa menjadi candaan, bahkan sebuah teka-teki tentang penjahat. Kisah selanjutnya. Suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari pasar. Ia membawa sekeranjang buah yang hendak diberikan kepada istri tercintanya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ia mendengar suara langkah berat yang terbungkus kain. Suara itu semakin mendekat. Abu Nawas berhenti dan menoleh ke arah suara tersebut. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat sosok pocong melompat-lompat dengan kikuk mendekatinya. Pocong itu berhenti tepat di depan Abu Nawas dan berkata dengan suara serak, "Abu Nawas, kau tidak takut padaku?" Abu Nawas dengan tenang memandangi pocong itu dari ujung kaki hingga kepala. Lalu tersenyum. "Kenapa aku harus takut? Kau bahkan tidak bisa berjalan dengan benar. Lompatanmu seperti kambing yang terjebak di lumpur." Pocong merasa tersinggung. "Hei, jangan menghina. Ini kan karena tali kafanku belum dilepas. Kalau saja sudah lepas, aku bisa berjalan seperti manusia normal." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Jadi kau ini hantu yang belum sempurna karena terikat tali kafan. Kasihan sekali. Bagaimana kalau aku bantu melepaskannya?" Pocong terdiam sebentar, lalu mengangguk penuh harap. "Tolonglah aku, Abu Nawas. Sejak jadi pocong, aku tidak bisa minta tolong pada siapapun. Semua orang lari ketakutan." Abu Nawas pun mendekati pocong dan mencoba melepaskan tali kafan yang mengikatnya. Setelah beberapa percobaan,
Akhirnya tali itu terlepas, dan si pocong merasa bebas. Terima kasih Abu Nawas, sekarang aku bisa berjalan seperti manusia lagi, katanya dengan penuh semangat. Namun alih-alih berjalan dengan anggun, pocong itu malah terjatuh. Kain kafan yang panjang membuatnya tersandung sendiri dan terjerembab ke dalam tanah. Abu Nawas tertawa lagi. Sepertinya meski sudah lepas talinya, kau tetap belum ahli dalam berjalan. Mungkin kau perlu les privat jalan lebih dahulu. Pocong yang malang pun akhirnya bangkit dengan malu. Sementara Abu Nawas terus tertawa sepanjang jalan pulangnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas ditunjuk oleh raja untuk menjadi hakim sementara di istana karena hakim kerajaan sedang sakit. Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin kau mengadili kasus perceraian ini. Tunjukkan kebijaksanaanmu. Abu Nawas meskipun tidak biasa menjadi hakim menerima tugas itu. Di depan Abu Nawas ada sepasang suami istri yang sedang berseteru. Sang suami ingin bercerai karena merasa istrinya terlalu galak. Sedangkan sang istri merasa suaminya terlalu pelit. Abu Nawas memulai sidang dengan penuh wibawa. Baiklah, ceritakan masalah kalian satu persatu, katanya. Sang suami langsung berkata dengan nada kesal, istriku ini seperti naga, setiap hari aku dimarahi, tidak peduli aku bekerja keras seharian. Sang istri tidak mau kalah, dia ini pelitnya luar biasa, bahkan untuk makan aku harus hitung-hitung dulu agar tidak dimarahi. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, ini masalah besar, aku harus berpikir. Sambil berpikir, Abu Nawas meminta waktu sejenak dan beranjak keluar ruangan. Tapi begitu ia kembali, ia mendapati pasangan itu sudah bertengkar hebat. Suaminya berkata, aku sudah tidak tahan, kau tidak pernah puas. Istrinya membalas, kalau kau tidak pelit, aku juga tidak akan marah-marah. Abu Nawas bingung bagaimana cara menyelesaikan pertikaian itu tanpa memperlukan dirinya sendiri. Akhirnya ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas berdiri dengan tegas. Baiklah, karena kalian berdua tidak bisa akur, aku akan memberi kalian hukuman. Pasangan itu terkejut. Hukuman? Apa maksud Anda, Tuan Hakim? Abu Nawas tersenyum kecil. Kalian akan dihukum tinggal bersama selama 3 bulan di penjara istana. Kalian harus makan, tidur, dan melakukan semua kegiatan bersama. Jika setelah 3 bulan kalian masih ingin bercerai, maka aku akan menyetujuinya. Pasangan itu saling menatap, sang suami tampak takut dan berkata, 3 bulan bersama dia di penjara, aku bisa mati muda. Sang istri juga ragu. 3 bulan dengan orang sepelit dia, aku bisa kelaparan. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk berdamai. Kami akan mencoba untuk rukun kembali, Tuan Hakim. Tidak perlu dipenjara. Abu Nawas tersenyum lebar. Bagus, itu keputusan bijak. Ingat, lebih baik hidup rukun daripada saling menyalahkan. Raja yang mendengar kabar ini tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar hakim yang unik. Kau hampir dipermalukan, tapi akhirnya justru berhasil menyelesaikan masalah. Abu Nawas dengan rendah hati menjawab, Baginda, menjadi hakim bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal kebijaksanaan dan sedikit akal-akalan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota. Ia melewati sebuah gereja besar. Dan dari dalam terdengar suara ramai. Karena penasaran, Abu Nawas memutuskan untuk masuk. Di dalam, ia melihat 2 pendeta sedang berdebat sengit. Salah satu pendeta melihat Abu Nawas dan berkata, Hei orang asing, kau terlihat cerdas. Maukah kau menjadi penengah kami? Abu Nawas tersenyum. Tentu saja, asalkan aku mendapat makan siang gratis setelah ini. Kedua pendeta setuju, dan mereka menjelaskan perdebatan mereka. Pendeta pertama berkata, aku yakin bahwa yang paling penting di dunia ini adalah kekayaan. Karena dengan uang kita bisa melakukan apa saja. Pendeta kedua membantah, tidak,
Yang paling penting adalah ilmu, karena tanpa ilmu kekayaan tidak ada artinya. Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Kalian berdua benar, tetapi kalian juga salah." Kedua pendeta bingung, "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Kekayaan memang penting, tetapi tanpa ilmu kekayaan bisa habis. Di sisi lain, ilmu juga penting, tetapi tanpa kekayaan ilmu sulit untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi yang paling penting adalah aku." Keduanya semakin bingung. "Mengapa kau yang paling penting?" Abu Nawas tersenyum licik. "Karena aku yang memutuskan siapa di antara kalian yang benar. Dan sekarang aku lapar. Mana makan siangku?" Kedua pendeta itu tertawa terbahak-bahak, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Mereka pun memberinya makan siang yang lezat, dan perdebatan mereka pun selesai dengan damai. Kisah selanjutnya. Diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama yang lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah. Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini. Buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya.
Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian, terbesitlah niatan untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja. Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka, karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini, saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru. Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku." Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya.
Suatu hari Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah mencoba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. "Saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya," ujar salah satu dari menteri. "Ya, saya setuju dengan saran tersebut," balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan onta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil."
Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau mau bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum, sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit?" tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan,
melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.